percayakah Anda kalau seandainya Anda mencintai uang itu, maka uang itu akan jauh. Dan seandainya Anda menjauhkan diri dari uang itu, maka uang akan mendekat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau live selalu bisa di jam-jam segini, karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Padahal dikerjakannya itu dari siang, dan hari ini baru selesai. Hari ini tepat 2 malam saya melakukan isolasi mandiri. Dan tadi ketika bekerja, saya menjadi ingat tentang sebuah rumus rezeki. Karena keadaan yang seperti sekarang ini kan, banyak orang yang katanya ingin mengais rezeki, mencari rezeki, dan lain-lain. Saya mendapatkan rumus rezeki ini dan saya mencoba untuk melakukannya setiap hari, walaupun tidak juga berhasil. Tapi akan saya share kepada Anda semua di sini. Mudah-mudahan di antara Anda semua ada yang mampu untuk melakukan rumus rezeki ini. Mudah-mudahan setelah Anda lakukan, Anda buktikan rezeki akan datang mengalir tiada henti dengan diri Anda. Saya dapat formula ini kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi saya dapatkan dari seorang tua, seorang bijak lah kita mengatakannya. Di suatu malam, jam-jam 12 juga, dia menjabarkan kepada saya. Dia bilang gini, "Le, mau ndak kamu tak kasih rumus rezeki?" Oh, mau lah. Rumus rezeki kok. Kalau di kepala saya rezeki kan mikirnya uang, padahal belum tentu itu adalah uang. Hari ini saya masih bisa duduk di sini bertemu dengan Anda semua, guru dan sahabat saya yang saya sayangi selalu. Itu adalah sebuah rezeki. Hari ini mata dapat melihat, telinga mampu mendengar, hidung masih bernafas. Itu adalah sebuah rezeki. Kita sering sekali mengecilkan arti sebuah rezeki menjadi sehelai dua helai uang. Dan terkadang kita merasakan bahwa kenapa rezeki kok jauh dari kita. Padahal sesungguhnya setiap hari kita dilingkupi oleh rezeki. Anda masih bisa tersenyum, itu sebuah rezeki. Kadang kita pengennya nyari-nyari kayak orang-orang itu ya. Banyak yang berjualan saat ini kan, jual apa saja karena mereka ketakutan dengan ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu membawa kegundahan dalam diri. Kita selalu ingin yang pasti-pasti. Namun yang sering saya lihat, setiap orang ketika mengerjakan sesuatu dalam rangka untuk mencari rezeki tersebut, kalau dia panik, kalau dia tidak tenang dirinya, maka rezeki apapun yang dicari tidak pernah akan dapat. Kenapa demikian? Karena rezeki itu dia bersumber dari sebuah rumusan, yaitu akibat, bukan sebab.
Pada beberapa training saya pernah bicara tentang magnet rezeki, magnet uang. Saya bilang gini, percayakah Anda kalau seandainya Anda mencintai uang itu, maka uang itu akan jauh. Dan seandainya Anda menjauhkan diri dari uang itu, maka uang akan mendekat. Ini sebuah rumusan yang aneh. Sesuatu yang kita kejar dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap akal pikiran kita, pada ujungnya gagal. Sesuatu yang kita santai menghadapinya, anggap saja ya nggak dapat lah, anggap saja ini adalah sebuah karya saja dalam kehidupan. Tiba-tiba dia dapat. Perhatikan, rezeki tidak bermain di sini. Rezeki tidak bermain di seberapa pintar diri Anda. Rezeki tidak bermain di seberapa cerdas analisa Anda. Tapi rezeki bermain di sini. Nanti saya ceritakan ceritanya. Rezeki bermain di sini. Rezeki bermain di sebuah niatan. Jika kita menjadikan sebuah rezeki tujuan kita, dia akan jauh. Tapi kalau kita jadikan diri kita berkarya saja, dia akan datang. Maka saya sempat membuat 3 rumusan. Apapun yang datang dalam diri kita, apapun, whatever is coming to our life, ikhlas. Anda tahu artinya ikhlas? Ikhlas itu khalas dalam bahasa Arab. Khalas itu artinya selesai. Tidak ada benci, tidak ada keinginan yang terlalu, tidak ada harapan yang menggebu-gebu, tidak ada kecintaan yang lain yang menggantikan kecintaan diri kita kepada sang pemilik cinta. Saya yakin Tuhan itu maha pencemburu. Ketika engkau mengganti dia dengan zat yang lain, sosok yang lain dalam hatimu, dia akan mengajari kita. Sama. Corona ini kan cara Tuhan mengajari kita. Cara Tuhan membuat kita kembali ke dalam diri kita. Cara Tuhan supaya menjadikan diri kita semakin manusia. Ikhlas. Selesai. Bagi orang-orang yang pernah disakiti hidupnya, bagi orang-orang yang pernah dikhianati hidupnya, sebagaimana juga dengan diri saya, pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sudah terlanjur mengasihinya, dibawa lari uangnya, dibawa pergi laptopnya, dijanjikan tapi tidak pernah sampai janjinya terwujud. Ikhlas. Kenapa? Karena bila kita tidak ikhlas, semua kegundahan jiwa, semua kegalauan hati itu akan menjadi luka masa lalu. Dan itu akan menjadi hutang masa lalu. Saudara sekalian, gak enak kan bawa beban? Ikhlas. Karena hidup cuma sebentar saja. Hidup ini tidak lama. Ikhlas. Apapun yang datang pada diri kita, ikhlas. Ikhlas tidak mudah. Tidak semudah saya mengucapkannya. Saya juga belum tentu bisa ikhlas. Namun, sepanjang kehidupan ini Tuhan buat untuk satu, belajar ikhlas. Ketika kita sudah mampu ikhlas, yang kedua adalah tulus. Lakukan semuanya dengan tulus. Yang namanya tulus tidak ada embel-embel. Yang namanya tulus tidak ada keinginan yang berlebih. Yang namanya tulus tidak ada karena apapun. Bergeraklah karena kita mau bergerak. Berbuatlah karena kita mau bergerak. Saya seorang pengusaha.
Saya seorang entrepreneur, saya seorang trainer juga. Apa yang saya temukan dalam hidup, ketika kita melakukan segala sesuatu, lalu ujung-ujungnya tidak tulus, ada harapan di balik sesuatu yang kita kerjakan, kok hati kita terganggu ya? Saya nggak tahu apakah Anda juga merasakan hal yang sama dengan saya. Saya sering melihat beberapa orang mungkin dalam dunia bisnis saya melakukan kebohongan. Lalu kawan saya telepon, dia bilang, "Lim, kenapa kamu nggak seperti itu aja, Lim? Lakukan aja seperti itu." "Oh enggak, itu membodohi orang." Ya memang orang yang mau dibodohi. Saya bilang, kok ini bertentangan dengan akal dan pikiran saya nggak mau lakukan itu. Saya tidak memakai semua cara untuk itu. Mungkin itu adalah kebodohan saya di sisi lain. Tapi di sisi lain adalah untuk menjaga diri saya agar tetap menjadi seorang manusia. Jadi, what must we do? Tulus. Apapun. Tuluslah mencintai, tuluslah bekerja, tuluslah berkarya. Sama dengan hari ini Anda melihat saya di live Facebook ini juga. Tuluslah. Walaupun orang yang depan Anda itu wajahnya tidak ganteng, botak, dan lain-lain, tuluslah. Oke, be happy ya. Tulus. Apapun tulus. Tulus, jangan mengharap apapun. Tulus. Sebagaimana tulus? Dengan siapa kita belajar tulus? Ayo, ada yang tahu? Dengan siapa kita belajar tulus? Mama. Apapun ceritanya, seorang ibu, mama, selalu tulus dengan anaknya. Walaupun anaknya tidak pernah memberikan kepada beliau sebagaimana besar cinta yang beliau berikan kepada anaknya, tapi tetap tulus. Almarhumah mama saya yang 3 tahun sudah wafat. Kebetulan saya menunggui beliau ketika malam-malam sakaratul mautnya. Apa yang beliau katakan di akhir kata sebelum beliau wafat? 2 hari 2 malam saya menunggu beliau belum tidur. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang, "Ma, saya izin sebentar ya. Saya istirahat sebentar saja. 2 jam, nanti Lim balik lagi." Pada saat itu mama sudah mulai keluar keringat dingin. Dan tahukah Anda apa yang mama katakan pada saat itu? Kalau saya tahu bahwa pada saat itu mama sedang menghadapi sakaratul maut, saya tidak akan pernah tinggalkan mama sedetik pun. Yang mama katakan adalah, "Lim, baik-baik pergi. Baik-baik. Mama hari ini juga pulang kok. Baik-baik, mama nggak apa-apa, hari ini mama pulang. Jangan ngebut di jalan. Jaga makan. Jaga kesehatan." Dan 15 menit setelah itu, mama nggak ada. Bayangkan bagaimana belajar ketulusan dari seorang ibu. 15 menit sebelum beliau meninggal masih sempat ngomong dengan saya bahwa, "Apa, Lim, hati-hati, jaga diri, jangan lupa makan, jangan kecapean. Mama nggak apa-apa, hari ini mama juga pulang." Dan akhirnya beliau pulang. Dan beliau tidak sakit lagi, beliau tidak perlu cuci darah lagi selama 3 tahun. Beliau nggak perlu menghadapi jarum yang begitu panjang dan besar lagi. Tuhan Maha Baik. Tuluslah seperti seorang ibu. Yang ketiga, kalau tadi kita sudah menerima semuanya dengan ikhlas, ikhlas saja. Lepasin aja semuanya, ikhlas. Kenapa harus ikhlas sih? Kita mau ikhlas nggak ikhlas, semua tetap pasti akan terjadi. Kita mau ikhlas ataupun tidak, semua pasti berlalu. Kita mau ikhlas atau tidak, hidup pasti tetap berjalan. Ikhlaslah. Jangan pernah menghakimi diri kita. Jangan pernah membuat diri kita semakin menderita lagi.
jangan membuat hutang masa lalu lagi. Apapun datang, ikhlas. Kemudian yang kedua tadi apa? Masih ingat? Tulus. Sudah ikhlas menerima apapun, kan kita perlu bergerak ya. Bergerak untuk menyelesaikan masalah kita, tantangan hidup dan lain-lain. Tuluslah. Tidak ada embel apapun, bukan karena apapun. Karena kalau Anda memahami kata-kata integritas, integritas itu hadir ketika Anda tulus. Passion itu hadir ketika Anda tulus. Kalau Anda sudah nggak tulus, passion itu sudah tidak ada lagi. Tulus. Nggak perlu orang kenal kita, nggak perlu orang tahu. Kenapa demikian? Karena ketulusan is power. Saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, lupa. Ketulusan adalah satu kekuatan dalam kehidupan. Tuluslah. Tulus. Sebagaimana seorang bayi. Bayi kan nggak ada masalah kan? Maka seorang bayi ketika kita bertemu dengan bayi manapun, nggak ada yang pengen, ih kamu jelek banget sih, nggak ada. Pasti bayi di mata kita itu indah, menyejukkan, menenangkan. Kenapa? Karena tulus. Dia tulus menjadi seorang bayi. Yang ketiga, sabar. Fasbir. Bahkan di Quran ada kata-kata fasbir sabran jamila di surah Al-Ma'arij. Apa fasbir sabran jamila? Bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar, sabar, sabar. Kenapa? Kita mau ikhlas ataupun tidak, dunia tetap berjalan. Kita mau tulus ataupun tidak, dunia tetap berjalan. Kita mau sabar ataupun terburu-buru, panik, dunia tetap berjalan. Jadi kadang-kadang kita kenapa ya menjadi kita menjadi algojo bagi diri kita sendiri. Kita menghakimi diri kita, menghakimi kehidupan, menghakimi keluarga, menghakimi sekeliling kita, menghakimi orang tua, dan terakhir menghakimi diri sendiri. Kalau diri sudah tidak dapat dihakimi lagi, ujung-ujungnya manusia menghakimi Tuhan. Ikhlas, tulus, sabar. Semua butuh proses. Sama dengan hal yang kita hadapi hari ini, semua pasti akan berlalu. Semua pasti akan berlalu. Itu dia. Tulus. Maaf saya lupa. Ikhlas menerima apapun. Tulus menjalani apapun. Sabar dengan semua yang akan terjadi ketika kita menjalaninya. Nah, baru itu hanya preambul sebenarnya. Preambul rumus rezeki ya. Saya akan ceritakan bagaimana rumus rezeki. Saudara-saudara sekalian, para guru dan sahabat saya yang saya sayangi selalu, tahukah Anda bahwa yang namanya malaikat itu tidak mengenal nama? Dan setiap manusia itu sudah memiliki jatahnya masing-masing di Lauh Mahfuz, ya. Ketika kita dilahirkan, kita sudah punya jatah masing-masing. Nah, jadi bagaimana formulanya? Formulanya begini, yang dikatakan oleh seorang bijak kepada saya waktu itu, 10 tahun yang lalu. Jatah rezeki kita ini sudah ada di sini. Ya, anggaplah 10. Jadi rezeki kita 10. Nah, setiap hari Tuhan itu mengutus manajemen Tuhan, malaikat-malaikatnya itu untuk membagikan rezeki kepada kita. Seperti hari ini, kita mau jual lemper, kita mau jual apapun, alhamdulillah terjual. Walaupun mau sedikit mau banyak itu bukan masalah, tapi yang penting terjual. Ya, jangan mendikte Tuhan. Oke. Nah, rezeki kita 10. Ada 10 rezeki di sini. Ya. Lalu malaikat itu mencari diri kita. Berkeliling di dunia ini mencari diri kita, memberikan rezeki kepada kita. Malaikat Mikail kalau dalam Islam, malaikat rezeki, ya. Namun permasalahannya cuma satu, malaikat itu tidak mengenal nama. Dia nggak tahu nama saya Salim, nama Anda Andi, nama Anda Azrul, semua. Malaikat tidak tahu. Yang malaikat tahu cuma satu, yaitu cahaya. Cahaya. Saya ulangi lagi, cahaya. Diri manusia ini mengeluarkan sebuah cahaya. Ya. Contoh, di dalam
Anggap saja saya merepresentasikan, menggambarkan bagaimana SOP-nya. Ya, itu ada buku mengatakan hari ini kamu harus memberikan rezeki kepada orang yang warna dirinya, cahaya dirinya itu kuning keemasan, keputih-putihan, sedikit ungu. Saya ulangi, warnanya itu kuning keemasan, sedikit putih, sedikit ungu. Maka malaikat turun, dan yang dicari cahaya yang seperti itu. Ketika sudah mencari cahaya itu dan nggak ketemu, seringnya nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena begini, ini hati manusia, ya. Warnanya tadi yang saya katakan bisa jadi ya, setiap orang berbeda-beda warna cahaya dirinya. Yang pertama, dia itu mungkin kuning keemasan, kemudian dia putih, kemudian ada ungunya. Namun ingat bahwa hidup itu, persinggungan kita dengan kehidupan itu membawa kotoran-kotoran batin yang menumpuk. Ada kebencian, ada iri hati, ada ketidaksabaran, ada ketidakikhlasan, ada ketidaktulusan. Kemudian ada juga ketidaksabaran, semuanya itu menumpuk. Nah, semakin lama menumpuk, cahaya dirinya nggak kelihatan lagi. Akhirnya malaikat keliling dan tidak menemukan cahaya yang dikehendaki. Lalu besok malaikat datang lagi, mencari lagi cahaya tersebut. Apa yang terjadi? Tidak temukan lagi. Lalu suatu ketika dalam perjalanan hidup, orang tersebut belajar yang namanya tazkiyatun nafs. Orang tersebut belajar mensucikan hatinya kembali, membersihkan hatinya kembali. Baik dalam Islam dengan cara istighfar, dengan cara zikir, berbuat baik, menolong sesama, belajar ikhlas, tulus, sabar, atau mungkin dengan persepuluhan dalam Nasrani. Ya, apapun. Semua kebaikan itu universal bagi saya. Dengan kebaikan-kebaikan, dan dia menahan emosi, dia tidak mendendam, dia tidak iri hati kepada orang, dia nggak melakukan keburukan-keburukan di muka bumi ini. Dia kendalikan dirinya untuk tidak memaki orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Pelan-pelan kotoran tersebut terkikis. Lalu suatu ketika malaikat datang lagi, dilihat oleh malaikat, kok ini mirip-mirip cahayanya ya, seperti buku ini ya, kuning, putih, tapi warna ungunya kenapa beda ya, agak biru-biru. Kayaknya bukan dia deh. Lalu malaikat pergi lagi. Lalu seiring hari berlalu, waktu berlalu, orang tersebut istiqomah. Maka kuncinya adalah istiqomah, continue. Melakukan kebaikan itu harus istiqomah. Kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Kenapa? Karena dia kayak amplas. Dia amplas, terus setiap hari dia amplas. Suatu ketika sudah mampu mengamplas dengan baik, lalu cahaya hati itu kembali kepada fitrahnya yang semula, yang dikatakan dengan ideal fitri, yang dikatakan dengan kembali fitrah. Apa yang terjadi? Malaikat datang, lalu malaikat temukan, loh, ini dia cahaya yang saya cari. Kalau biasanya dapatnya cuma setengah rezeki, pada saat itu malaikat datang lalu memberikan setengah kepada orang tersebut. Besoknya dia datang kembali dan dia mengatakan, tunggu sebentar, ini loh hasil tabungan rezekimu, ini loh rezekimu yang sesungguhnya, hari ini kuberikan semuanya kepada dirimu. Maka sering kita melihat, ini orang-orang pintar enggak, cerdas enggak, hebat enggak, kenal orang-orang tinggi juga enggak, kenapa rezekinya kok besar? Kenapa kok dia lancar-lancar saja hidupnya? Jadi ternyata para guru dan sahabat saya sekalian, permasalahannya bukan how to think, but how you can feel it.
bagaimana engkau mampu merasakan. Mensyukuri semua yang ada. Para guru dan sahabat saya sekalian, kesimpulannya adalah rezeki apapun dalam hidup tidak dapat diandalkan dengan kepintaran diri kita. Karena sifat rezeki itu dari yang punya Tuhan. Dari Tuhan. Ini Tuhan, ini kita. Allah yang kasih rezeki. Tuhan yang kasih rezeki. Bukan diri kita. Pagi ini, karena saya selalu siaran pagi-pagi, saya mengajak kepada Anda satu hal saja. Kalau sekian lama dalam hidup kita, kita mengandalkan pikiran kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, titel kita, koneksi kita untuk mengais kehidupan, dan selalu berujung gagal dan jatuh. Mulai hari ini, saya mengajak kepada Anda semua satu hal. Saya menawarkan sebuah bisnis yang tidak pernah akan rugi bagi diri Anda. Apa bisnisnya? Jual diri Anda kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memenuhi semua kehidupan kita. Karena Tuhan yang Maha tahu sesungguhnya apa yang kita butuhkan, bukan diri kita. Para guru dan sahabat saya berbahagia, terima kasih telah menonton siaran dini hari dan selalu dini hari saya. Terus terang, apa yang saya lakukan, yang saya katakan barusan tidak mampu saya lakukan, itu adalah kelemahan saya yang paling dalam. Karena saya enggak sabaran, saya orang yang tidak ikhlas, tidak tulus, tidak sabar. Saya temperamental, saya pemarah, saya kesulitan mengendalikan diri saya sendiri. Saya share ini agar supaya ini tidak ada di kepala saya, agar supaya para guru dan sahabat saya sekalian yang saat ini sedang menonton mampu melakukannya. Hari kedua isolasi mandiri, saya berbagi karena saya tidak mampu dan ini kekurangan saya. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses selalu. Rezeki bukan uang. Rezeki adalah kehidupan. Bahagia dan sukses selalu untuk Anda. Saya Bang Lin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.